warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Allah Maha Tinggi. Rahmat kasih Allah yang berapa nikmatnya tidak bisa kita dihitung. Rahmat kita sangat Allah. Allah itu diperintahkan kepada Rasul wa ulil amri minkum. Allah diperintahkan kepada Rasul. Rasul ini diperintahkan kepada sahabat Nabi wa ulil amri minkum. Allah di dunia itu adalah pemerintah, termasuk kepala rumah tangga adalah pemerintah. Harus kita dilaksanakan, diserahkan kepada wali itu sudah lepas kepada walinya. Tanggung jawab kepada suaminya, kepada anaknya. Kalau sudah dijuruskan kepada anaknya dan istrinya, usah istrinya dan anaknya tidak ditanggung oleh suaminya. Dosa suaminya tidak ditanggung oleh anak oleh istrinya. Ini adalah ibadah badannya. Takbir, rukuk, sujud, salam. Takbir lidah, zikir. Takbir hati, sabar. Takbir harta, zakat, sedekah, infak. Adalah baik sebagai tanggung jawab, termasuk membersihkan tempat-tempat rumah itu tengah ibadah, termasuk sampah segala macamnya dibersihkan. Itu satu contoh. Masuknya di masjid tidak bisa bawa salam orang kita Jumat. Itu suruh doa, mencarikan rahmat. Keduanya masjid itu cari rezeki. Fantasiru fil ardi, carikan rahmat dan rezeki karena berarti Allah. Tapi rezeki rahmatnya kemana kan? Tapi silakan disifat dengan senyum itu termasuk sedekah. Itu seperti anak-anak yang ada itu, itulah yang punya ilmu yang bermanfaat. Kita punya ke hadapan Allah berapa? Hartanya sudah selesainya meninggal itu hartanya sudah. Keluarganya pulangnya dari kubur. Berapa ilmunya itu? Ilmu yang bermanfaat. Amalan mulia, anak yang saleh, seperti anak-anak yang diberikan itu yang ilmu yang bermanfaat. Makanya itu mereka berdoa dalam Al-Quran kelimanya. Itulah anak yang mau mengenal hal kemudian ilmu yang bermanfaat. Raja di atas raja di dunia apa? Adalah uang. Uang itu bisa salah orang yang benar, bisa benar orang yang salah karena uang. Sekian kita perbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya ceramah. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya disilakan nomor 501 putusan dari RW 01. Sekali lagi nomor peserta 501 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amal. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kaleo beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Ketua Panitia beserta seluruh anggota, yang saya hormati Ketua Dewan Juri beserta anggota, yang saya hormati Ketua Dewan Hakim beserta anggota, yang saya hormati Ketua RT, Ketua RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin pengunjung musyawarah tilawatul Quran 3 Desa Kaleo tahun 2025 yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di dalam musyawarah tilawatul Quran 3 Desa Kaleo tahun 2025 ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salam serta salawat senantiasa kita aturkan kepada junjungan alam Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menolong kita semua dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kegelapan ke zaman Islamiyah yang penuh dengan cahaya, yaitu cahaya dinul Islam. Semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pengunjung musyawarah tilawatul Quran 3 Desa Kaleo yang berbahagia, judul khutbah, judul pidato hidup dalam kebersamaan dan gotong royong. Tepuk tangan. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama berbahagia, manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial kita harus saling membantu dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dan sebagai insan yang beragama, kita disyariatkan untuk menjalani dua hubungan kehidupan, yaitu hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan vertikal manusia dengan Allah sebagai Tuhannya, dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama berbahagia, di dalam kehidupan ini kita dianjurkan untuk menyembahkan sikap toleransi dan sikap dengan rasa atau teposaliro, serta menyembahkan sifat gotong royong, bahu-membahu saling membantu kepada sesama manusia sebagai cerminan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Walau kita datang dari latar belakang yang berbeda, prinsip yang berbeda, bahkan agama yang berbeda, namun kita tetap dalam satu balasan Nusantara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama berbahagia, para leluhur kita, para pendahulu kita telah merintis, membangun dan mewariskan sebuah budaya bangsa yang besar, yaitu budaya gotong royong. Dan sebagai contohnya dapat kita lihat di dalam kehidupan masyarakat kita, seperti halnya bagaimana cara kita membangun atau memindahkan sebuah rumah secara bersama-sama atau secara gotong royong. Dan sebaliknya, dapat kita lihat bagaimana cara kita membangun atau memindahkan sebuah rumah seorang diri tanpa bantuan orang lain. Dari sini kita dapat merasakan dan kita dapat bedakan betapa budaya gotong royong dapat memberi manfaat serta kemudahan bagi kita semua, terutama bagi kalangan yang kurang mampu, baik secara fisik
maupun secara ekonomi. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama berbahagia, melalui kesempatan ini izinkanlah saya untuk mengajak semua, marilah kita tanamkan dalam hati sanubari masing-masing akan nilai-nilai luhur budaya ketimuran dan nilai-nilai luhur budaya gotong royong agar senantiasa tetap lestari sampai anak cucu nanti. Bapak Ibu hadirin penunjuk musabaqah tilawatul Quran tingkat desa Kaleo yang berbahagia, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali. Orang sebetul kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, yang saya hormati Dewan Hakim beserta anggotanya, yang saya hormati Ketua RT, Ketua RW, yang saya hormati juri pidato RT, yang saya hormati Ketua Panitia beserta anggota, yang saya muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, sikapnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sejenak memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan beberapa nikmat-Nya kepada kita semua, yang terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, lebih-lebih nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Dan tidak lupa kita juga mengirim salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, karena di mana perjuangan beliau telah mengeluarkan kita ke zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menuju zaman Islamiyah, zaman kepintaran. Adapun judul khutbah yang saya sampaikan malam ini, mentaati pemimpin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib atas seorang muslim mentaati, patuh kepada perintah pemimpin. Apabila diperintah oleh pemimpin, patut kita tunduk dan patuh, dan apabila kita tidak mematuhi perintah pemimpin itu, mengakibatkan durhakanya kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, yang artinya hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kalian atau pemimpin. Rasulullah SAW juga bersabda, apabila kita tidak mematuhi perintah atau tunduk kepada pemimpinnya itu, Rasulullah SAW bersabda, taatilah perintah pemimpin selama perintah itu tidak berwujud kemaksiatan. Apabila perintah pemimpin itu berwujud kemaksiatan, jangan patuh dan tunduk, kata Rasulullah SAW. Mereka para pemadalah para Rasulullah SAW. Kemudian satu sabda Rasulullah SAW yang tegas, barang siapa yang mentaati aku, berarti dia mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa mendurhakai aku, berarti dia mendurhakai Rasulullah SAW. Dan barang siapa mentaati perintah pemimpin, berarti dia mentaati perintah aku, kata Rasulullah SAW. Dan barang siapa mendurhakai pemimpin, berarti dia mendurhakai aku. Begitulah sabda Rasulullah SAW. Lain kita mau dan dua mata dah. Itu Rasulullah SAW. Kesimpulan yang saya sampaikan, mori dewa rasa yang berujung majumnya, mori dewa rasa adalah mori pemerintah, mori pemimpin. Tanpa pemerintah atau pemimpin yang memimpin satu desa atau satu kampung, wakilan tahu mori. Contoh, cara rumpur ngamobar di sidawara awak ketua RT dan baru lo orang tidak tahu pun betul. Itulah pemimpin dari mulai pemimpin itu mulai dengan sange. Mau si tanpa pemimpin mau bagi lain tidak tahu. Istilah pemimpin arah kantor pura atau suku desa itu adalah kepala desa. Abah lagi pemimpin itu RT. Bahkan bapak aktif yang paling utama itu RT. Betul. Kalau dulu itu mori lain mori berkaitan. Jadi kita saling menghargai di antara pemimpin dengan masyarakat. Jadi ampun tahu. Contohnya sudah angkat 40 RT itu dia sudah angkat tahu. Contoh semacam Rabi Mori. Awal Rabi Mori pada kita tahu. Pada itu Rabi Mori na unisi mandika Dr. Royo Recer Wasi Madalore tengah malam itu ini. Ayo pakai RT simbalik asal ke Recer Rono ayo DD kawan pakai malam Rasulullah kali. Dosa, pasti itu dosa nih. Kalau itu harus pasti nih, belum ada baru. Jadi ada ceramah. Dalam nanti kali, dia bercita kau si Madura kalau darate, aku kalau darate yang situ, cuak, kalau darate, dia mengerti kali nggak? Dia usir si Madura, dia beki, dia tak hadir pada dia bakal dia tiada pihak. Kakak itu tahu, pengeluar penantang kayu dia, nau jadi kakak, dicari kakak, cuma kakak dia sapi ini, mesti manusia atau berasa, atau ada rasanya sendiri, pastilah dia kakak. Kombina itu sudah kuat ibu, betul. Alhamdulillah. Jadi kesimpulan yang terakhir
mari kita hidup bersama, bermasyarakat, bertetangga yang baik, dengan hidup dengan pemerintah yang baik, taati pemimpin, bersigaru mandai dogai Rasulullah. Karena apabila ada ulangi balik, tisdaqatu menggai pemimpin edaruk sama palang kau terpatuh ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila mendurhakai pemimpin sama kalau dosa mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi sendiri apa pada pidato mada akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Kaliur beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua DPRD beserta anggotanya. Dan Bapak Ibu Dewan Juri yang saya muliakan. Sikapnya Bapak Ibu hadirin yang saya cintai. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat musabaqah tilawatil Quran yang ke-49. Adapun judul pidato saya bawakan adalah Gotong Royong. Sesungguhnya masyarakat Indonesia dikenal senang membantu dan bahu-membahu. Salah satu buktinya adalah adanya budaya gotong royong. Gotong royong atau kerja bakti merupakan satu hal yang sangat positif. Dengan adanya gotong royong, rasanya kebersamaan maka rasa toleransi akan semakin tinggi. Dengan bergotong royong, bekerja yang berat akan menjadi dengan menggunakan tenaga lebih dari satu orang akan mudah dan cepat selesai. Budaya gotong royong merupakan kunci perdamaian bagi masyarakat Indonesia yang heterogen karena terdiri dari sebagai suku, agama, dan ras yang berbeda. Saya seiring dengan berkembangnya zaman, budaya gotong royong masyarakat Indonesia seolah sedikit demi sedikit menghilang. Kini kebanyakan orang disibukkan dengan urusan pribadi sehingga tidak memiliki waktu untuk bersosialisasi serta untuk memperhatikan kepentingan sosial masyarakat. Marilah kita mengawali segala sesuatunya dari kita sendiri. Coba mendapatkan sedikit waktu kita untuk bersosialisasi dengan warga serta lingkungan sekitarnya kita. Marilah kita lanjutkan dan kita kembangkan warisan budaya leluhur bangsa kita agar kita dapat menghadapi globalisasi
yang sedang terjadi saat ini. Kesimpulannya, gotong royong merupakan budaya leluhur dari bangsa kita yang bermanfaat untuk membuat setiap pekerjaan menjadi lebih ringan, bisa mempercepatkan penyelesaian pekerjaan dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Demikian pidato singkat ini saya sampaikan, mohon maaf bila ada kata yang salah atau kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat tidak itu pengaji. Lalu aku rasakan